Halo, ketemu lagi. Aku sekarang mau bacain sambungan yang kemarin. Not Sleep Behind, 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak. Hari ini, kita mulai pada hari yang ke-86, 23 Januari. Setiap langkah dan kata bersama Elena sekarang memiliki makna baru. Pada hari Senin, kata itu adalah cercaan. Selasa, membawa sebuah keluhan darinya tentang ketidakmampuannya mendengar. Pada hari Rabu, Brooke dan aku memutuskan ada baiknya untuk mengunjungi rumah sakit anak-anak untuk melihat apakah ada yang serius atau kami hanya bersikap berlebihan. Kami bereaksi berlebihan, tetapi dengan gejala-gejala yang ada padanya menjadi lunak seperti awalnya. Namun kemudian dengan cepat menjadi parah hingga sebuah pukulan melumpuhkan dalam beberapa hari saja. Kami merasa yang terbaik adalah membicarakan dengan dokter. Aku senang jika aku salah. Semoga kami dapat terus bereaksi berlebihan hingga 80 tahun kemudian. Malam ini muncul keinginan lagi untuk bereaksi berlebihan ketika kami berjalan berkeliling mall bersama Mom. Elena mengeluh letih, lalu pertama kami lihat adalah kaki kirinya mulai mengarah keluar. Kemudian kakinya tersangkut pada tangga jalan dan jatuh berlutut. Jika itu terjadi pada Gracie, itu biasa. Namun bagi Elena, ini adalah satu alasan lagi untuk lebih memperhatikan. Aku membopongnya setelah itu. Ketika kami tiba di rumah, kaki itu telah kembali normal dan ia mampu menaiki tangga dan bersiap untuk tidur. Apakah aku salah lagi? Dokter-dokter mengatakan bahwa gejala-gejala glioma sering muncul kembali dengan urutan terbalik setelah terapi radiasi berakhir. Itu bisa berarti yang akan tampak pertama adalah refleks tersedak. Kemudian muncul kelumpuhan lagi pada tungkai kanan lalu tangan kanan. Kemudian gangguan pada kemampuan berbicara dan makan. Malam ini ia duduk di sofa dengan sekantung popcorn tanpa refleks tersedak sama sekali. Entah bagaimana aku pikir ini tidak akan berubah. Ia akan terus-menerus mengejutkan kami dan kami akan terus menganalisa segala gerakannya. Aku senang jika aku salah, terutama sekarang 79,5 tahun lagi. Hari yang ke-88, 25 Februari. Elena tidak takut, setidaknya ketika bermain seluncuran air. Ketakutannya akan ketinggian adalah masalah lain lagi. Lalu dibandingkan dengan segala yang berhubungan dengan seluncuran air, setidaknya ia tidak takut juga dengan serangkaian anak tangga. Yang ini cukuplah untuk satu malam ini. Hari ini kami pergi ke taman air setempat sebagai sebuah hadiah dari seorang teman kami. Elena selalu ingin bermain seluncuran air dan ia tidak tahu tempat yang baik untuk mencobanya. Dengan lebih dari 14 luncuran air, 4 kolam renang dan banyak senapan air, ember dan air terjun, tempat itu adalah surga anak-anak. Ketika kami masuk surga berklorin seluas 120.000 kaki itu, Elena melihat tabung seluncuran 3 tingkat, sebuah tunggangan panas untuk 2 orang meluncur turun dari tabung kuning yang membawamu melalui tikungan-tikungan tersembunyi hingga kau tercebur di air putih dan membuat seluruh tubuhmu semula belum basah menjadi kuyup. Satu-satunya masalah adalah kau harus mendaki 3 rangkaian tangga untuk mencapai puncak. Solusinya, minta Dad mengendongnya seperti tabung ganda. Tidak masalah, aku memerlukan olahraga setelah sebulan makan makanan rumah sakit. 30 menit kemudian setelah menyeret diriku sendiri ke atas hingga ke anak tangga terakhir dengan berhati-hati untuk tetap berada di bagian tengah anak tangga sehingga tidak perlu mengerling melewati batas. Kami tiba di sebuah tabung untuk perjalanan kami ke dasar kolam dalam waktu 30 detik. Ia tertawa, ia terkekeh, ia menjerit lalu akhirnya
Dad harus bekerja keras ke atas lagi dan begitulah kira-kira seterusnya selama 4 jam. Elena bersenang-senang, Dad berolahraga, betapa murahnya harga yang harus kubayar untuk sebuah senyuman. Akhirnya setelah menerima tanda universal dari otot punggungku yang artinya kami telah bersenang-senang terlalu lama, lalu kami pergi ke seluncuran air anak-anak. Di sana Brock dan aku basah kuyup di dasar seluncuran itu, sedangkan Elena dan Gracie mendapat kesempatan untuk mendaki 5 anak tangga untuk mendapatkan kesempatan meluncur selama 10 detik. Entah bagaimana aku merasa dicurangi karena dengan membandingkan 3 rangkaian anak tangga yang kami daki untuk meluncur selama 30 detik. Namun begitu kami menikmati sisa waktu kami dengan mengawasi mereka berlomba mendaki tangga pendek itu hingga ke atas kemudian ke dasarnya lagi. Bagi Gracie, karena sadar ia adalah penghibur keluarganya, maka ia berenang gaya bebas sesukanya untuk mencapai seluncuran air itu. Mundur, terbalik, kepala maju ke depan, terbalik dengan kepala di depan, miring dan bahkan melintir. Gracie turun dari seluncuran air itu sambil tertawa. Kadang-kadang ia akan turun dengan anggun, tetapi lebih sering tidak. Ia turun dalam gaya Gracie seutuhnya dengan mulut penuh dengan air dan kalimat, "Aku tak apa-apa," yang diteriakannya. Walau teknik meluncurnya kadang mengundang kerutan dahi regu penyelamat di dekatnya, ia lebih menginginkan perhatian dari yang lainnya, yakni Elena. Ia mendapatkannya dan Elena tidak hanya terkekeh-kekeh melihat gaya unik adiknya, namun ia juga sering menantangnya untuk melakukannya lagi. Seandainya kami berada di sana 1 jam lebih lama, mungkin kami akan melihat Gracie meluncur turun dengan handstand. Walau aku ragu ia akan mampu melakukannya, satu-satunya keanggunan Gracie hanya pada namanya. Pada akhir malam itu, keluargaku mendapatkan apa yang mereka harapkan. Ketika tiba di sini, mulut penuh klorin, punggung sakit, rambut hijau, dan senyuman yang menyertainya. Kami semua tidur dengan lelap malam ini. Hari yang ke-89, 26 Februari. Kami bukanlah penyayang hewan peliharaan. Ralat, aku belum pernah menyayangi hewan peliharaan. Perkiraanku Gracie juga bukan. Brock dan Elena sebaliknya, mereka mudah jatuh cinta pada anak-anak kucing yang menggemaskan, anak-anak anjing yang lincah, dan apa saja yang berbulu lembut. Akhir-akhir ini dengan semakin kuatnya kecintaan Elena terhadap hewan peliharaan itu, ia mulai menghiasi kamarnya dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hewan peliharaan. Ada banyak gambar anak-anak kucing yang dipotongnya dari majalah dan ditempelkannya di dinding, gambar anak-anak anjing pada buku gambarnya, dan segala hewan kapuk bertebaran di atas tempat tidurnya. Kupikir kami harus membelikannya tempat tidur ukuran raja supaya bisa berpesta dengan hewan-hewan kapuknya sepanjang malam. Sebenarnya aku tidak anti hewan peliharaan. Lagi pula, mengapa harus memelihara anjing atau kucing padahal kita dapat menggunakan sebagian besar waktu kita untuk bekerja atau sekolah? Dan dengan perjalanan yang sangat sering kami lakukan sekarang, hal itu rasanya kurang tepat waktu. Maka sekarang ini Elena harus cukup puas dengan kunjungan bulanan anjing Chihuahua, si Sally milik bibinya, dan guntingan-guntingan majalah yang mengotori kamarnya. Hari ini ada gambar lagi yang ditempel pada dinding tokoh termasyur. Gambar 2 anak kucing di dalam kotak surat. Sementara pikiranku sedang mengolah apa hubungannya anak-anak kucing itu dengan kotak surat, hati Elena sudah meleleh menjadi bubur ketika memeluk gambar itu. Oh, coba lihat ini, mereka begitu manis. Sebenarnya aku tidak terlalu alergi terhadap anak-anak kucing, anak-anak anjing, atau hewan-hewan lainnya. Namun gadis-gadis itu mengira aku begitu. Sudah 5 tahun berlalu ketika aku keluar kota. Brock mencoba meyakinkan aku bahwa memiliki anak anjing adalah gagasan yang bagus. Namun karena ia tahu jawabanku akan segera keluar dengan tidak, maka ia melakukan apa yang dilakukan oleh setiap pasangan. Ia tetap melakukannya tanpa memberitahuku ketika aku bertugas keluar kota. Hanya ketika aku pulang dari luar kota, aku mengetahui rahasia itu.
Di sana, di ruang keluarga, ia mengotori permadani. Selamat datang dan betapapun berharganya pengalaman itu, akan segera berakhir. Brock segera bertanggung jawab dan mengakhiri kemanisan itu dengan mengembalikan anak anjing itu ke tempat penangkarannya. Di sana anak anjing itu pasti akan mendapatkan keluarga lainnya, demikian juga dengan uang kami. Harus keluar sebagai ongkos kirimnya. Alergiku terus berlanjut 5 tahun lagi. Sekarang gambar-gambar itu harus sudah mencukupi. Dengan rumah kami yang sedang dibangun dan Elena sedang sakit, ikan adalah hewan peliharaan yang cukup hebat saat ini. Tidak ada gambar ikan di dinding kamarnya. Mereka juga tidak lembut dan menggemaskan. Namun aku tidak alergi terhadapnya. Ungkapan-ungkapan perasaan oh dan ah harus menunggu agak lebih lama lagi. Hari ke-90 27 Februari. Lain kali pelatih renang itu akan mengetahuinya dengan lebih baik. Mungkin ketika ia mengatakan kepada Gracie untuk meloncat ke dalam kolam bukan ke dalam pelukannya. Seharusnya ia melangkah mundur dulu, atau mungkin ia harus mengambil 3 langkah mundur. Hari ini niat kami untuk memberikan terapi jasmani membawa kami kembali ke kolam renang setempat. Kami mendaftarkan Gracie dan Elena ke les renang. Karena kami tidak akan pernah bisa datang setiap minggu dengan keadaan Elena yang memiliki jadwal perawatan padat, maka kami bersemangat untuk mendorongnya berenang pada musim dingin yang membosankan ini. Gracie adalah bantuan yang kami harapkan, sebut saja pendorong persaingan bagi Elena. Lalu di sana di tepi kolam pelajaran mereka dimulai. Untuk melihat kemampuan mereka, pelajaran pertama adalah meloncat ke dalam kolam. Reaksinya, Elena dengan sangat berhati-hati supaya tidak terpeleset, jatuh atau basah, berjalan ke sana. Lalu pertama-tama ia mencelupkan ujung jari kakinya. Kemudian tungkainya dengan takut-takut. Lalu gurunya maju. "Loncat ke tanganku," katanya. Elena duduk dengan tungkainya bergantungan lalu mengulurkan tangannya ke depan. Setelah kira-kira 1 jam, ia akhirnya membungkuk ke depan dan dengan anggun melorot masuk ke kolam. Lalu giliran Gracie. Yang ini Bu Guru membayangkan jika yang lebih tua memerlukan waktu selama itu, maka yang lebih muda pasti akan memerlukan lebih banyak bujukan. Ia maju selangkah. Gracie menunggu dengan punggung menghadap ke tembok, membuat guru itu tertipu dengan wajah malu-malunya. Bagi orang yang tak mengenal Gracie, sikap seperti itu menggambarkan sifat pemalu, tetapi bagi yang lainnya itu adalah penampilan dari maksud nakalnya. Bu Guru tidak mengenal Gracie. "Ayo, loncatlah ke tanganku," bujuk ibu guru. Gracie tidak memerlukan bujukan dan ia yakin sehingga tidak perlu berhati-hati mendekati kolam. Lagi pula dalam dunia Gracie, kami menyebutnya Graceland. Kata-kata Bu Guru itu artinya izin. Dengan begitu ia membungkuk ke depan seperti seorang pelari cepat mendorong dinding di belakangnya dan melesat ke kolam. Bu Guru terlambat, ia mencoba mundur tetapi Gracie sudah berada di udara. Ketika ia mendarat, Gracie tidak saja meloncat ke tangan Bu Guru tetapi juga ke dadanya, kepalanya dan rambutnya yang sudah dengan susah payah dijaga agar tidak basah. Dan gayanya, tungkai dan lengan ke atas, perut di bawah, itu adalah gaya perut yang sempurna. Begitu sempurnanya sehingga kau akan menduga ia akan segera melesat berenang hingga ke sisi yang lain. Tentu saja tidak begitu karena Bu Guru menghalanginya. Mereka justru tenggelam dengan Gracie berada di atas tubuh Bu Guru. Pendeknya kukira ia lulus dalam pelajaran ini. Tidak penting bahwa ia belum bisa berenang. Kau tidak sadar betapa banyak Elena kehilangan kemampuannya. Sehingga kau melihatnya berenang. Sebelum diagnosis itu, ia mampu berenang menyeberangi kolam tanpa bantuan. Sekarang ia hanya mampu mencapai 20 kaki dengan bantuan papan apung. Betapa 1 bulan melumpuhkan dapat mengakibatkan kerusakan sebesar itu.
betapa 1 bulan kelumpuhan dapat mengakibatkan kerusakan sebesar itu. Tetapi kukira karena itulah kami berada di sini. Semakin banyak ia berlatih, semakin banyak ia membentuk otot untuk membantunya melanjutkan pertarungannya. Hari yang ke-91, 28 Februari. Kewajiban seorang ayah adalah melindungi. Ini akan kukatakan kepada Elena sejak ia pertama kali berjalan ke seluncuran di taman bermain hingga ke MRI pertamanya. Inilah motoku. Maka jika kau bertanya pada Elena apa kewajiban seorang ayah, ia akan menjawab tanpa ragu-ragu. Apapun yang terjadi, Dad akan bersamanya untuk menyelamatkan dan melindunginya. Aku percaya itu. Aku percaya bahwa tanganku lebih cepat daripada cahaya dan kulitku lebih liat daripada baju besi ketika aku harus melindungi putri-putriku. Apapun ancamannya, aku katakan kepada mereka bahwa Dad mereka akan berada bersama mereka untuk melindungi mereka, walau sebenarnya aku hanya tahu sedikit apa yang akan terjadi kelak. Entah bagaimana sejak awal diketahuinya penyakit ini, kupikir dengan memiliki kekuatan yang ada dalam seorang ayah, aku akan mampu melindunginya. Aku akan mampu menyembuhkan kanker untuk menemukan dokter ajaib yang memiliki pemecahan masalah itu. Namun tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan kemampuannya itu kepada dunia. Kekuatanku untuk itu sekarang mulai memudar dengan cepat ketika aku menghadapi pilihan kami yang berkurang. Hari ini kami mengetahui bahwa protokol kemoterapi mungkin tidak sebaik yang kami harapkan. Kami tidak benar-benar yakin, tetapi dengan sebuah jadwal pergi ke Memphis minggu depan, ini akan menjadi satu-satunya masalah terbesar kami. Implikasi dari hasil seperti itu mengecilkan harapan walau hanya diucapkan. Obat yang telah menjadi tumpuan segala harapan kami dan kombinasi terapi radiasi ternyata mungkin hanya memiliki dampak 0 atau sedikit pada pertumbuhan tumor itu. Hal itu diketahui dari pasien lain yang menjalani percobaan pengobatan yang sama, yang baru saja bertemu dengan dokternya seminggu yang lalu. Pendek kata, kami mungkin telah menyia-nyiakan kesempatan terbaik untuk mengalahkan tumor itu. Sekarang yang dapat kami lakukan hanyalah berdoa agar kemoterapi dapat membantu. Dengan dosis maksimum terapi radiasi seumur hidupnya telah diselesaikan, maka selanjutnya kemoterapi ini adalah cara terbaik. Hari inilah pertempuran baru kami dimulai, sebuah pertempuran yang harus kami mengerti dan siap menghadapinya dengan akhir kemenangan kami. Karena waktu dan arah yang harus kami tempuh akhirnya harus ditentukan oleh penyakit itu sendiri. Maka sebagai seorang ayah, aku hanya tahu sedikit bahwa kami telah melakukan yang terbaik dari segala yang dapat kami lakukan. Kemukjizatan bagi Elena tergantung pada kami, karena komunitas medis telah kehilangan pilihan dari hari ke hari. Tetapi karena kewajiban seorang ayah adalah melindungi dan juga berarti tidak boleh menyerah, maka aku merencanakan untuk tetap memegang janjiku yang telah kubuat 6 tahun yang lalu ketika untuk pertama kalinya aku menggendong Elena. Kewajiban seorang ayah adalah melindungi. Hari yang ke-92, 1 Maret. Gracie dan Elena lebih dari sekadar bersaudara, mereka juga bersahabat. Dengan hanya berjarak 22 bulan, mereka dapat berbagi pakaian, mainan, dan hobi. Mereka juga berbagi kehidupan. Hal itu memang Brooke dan aku harapkan sejak awal. Karena kami berdua berasal dari keluarga yang berjarak 3 tahun atau lebih dari saudara-saudara kami merasa bahwa anak-anak kami pun akan baik jika berjarak seperti itu atau kurang dari itu. Ternyata apa yang kami tahu sangat sedikit. Pada usia 22 bulan, Elena tidak mengetahui seberapa besar kehidupannya akan berdampak. Tetapi sekarang ia tahu bahwa dirinya adalah seorang kakak. Dengan bangga ia menyamatkan pin bertuliskan, Aku sekarang seorang kakak perempuan di rumah sakit. Ia juga menerima minum susu dari botol dan menyerahkan kamar serta mainannya kepada pendatang baru dalam keluarga kami. Walau mereka akan bermain bersama dan berjam-jam di atas permadani di ruang keluarga, kami segera menyadari betapa mereka akan saling menyayangi ketika kami mendengar Gracie tertawa untuk pertama kalinya.
Sekitar 6 bulan setelah kelahirannya, kami mendengar Gracie terkekeh dalam ayunannya ketika Elena menari dan membuat wajah jenaka di depannya. Sejak itu segalanya berubah. Sekarang Gracie lah yang menggantikannya dengan gaya unik dan senyuman yang menular. Bahkan hari ini Gracie adalah pelawak sementara Elena adalah ibu yang menenteramkan. Baru pagi ini ketika Gracie di atas marah-marah karena pilihan pakaian baginya, sementara Brock dan aku terus memaksanya. Elena naik diam-diam untuk menenangkannya. 5 menit kemudian ia turun sambil menggandeng tangan Gracie dan kami pun terpesona. Betapa cantik Gracie pagi ini padahal ia turun sambil mengusap air matanya. Tidak saja Elena berhasil menenangkan Gracie, tetapi ia juga mendandani Gracie dengan pakaian yang tadi kami bujukkan padanya selama 20 menit dan gagal. Teman tidak harus bersifat sama untuk menjadi akrab. Kadang-kadang perbedaan itulah yang justru mengakrabkan mereka. Pada Gracie dan Elena, hal itu membuat mereka cocok satu sama lain. Hari ke-93, 2 Maret. Kami menyebutnya mata karatan. Hal itu terjadi jika pada pagi hari kau berharap telah pergi tidur lebih awal kemarin malam. Bagi kebanyakan orang, mata seperti itu akan menghilang setelah secangkir kopi atau setelah mandi pancuran. Bagi Brock dan aku, akan berlangsung sepanjang hari dan akan terus berlanjut hingga besok. Itu tidak hanya karena kurang tidur, itu juga sebuah kelelahan dan kelesuan yang telah menjadi bagian hidup kami. Setelah diagnosis itu kami tidak dapat tidur. Dari malam ke malam kami telah mencobanya, tetapi dari pukul 12 pagi sampai jam 4 pagi, kami hanya menatap langit-langit kamar sambil bertanya-tanya bagaimana kami bisa terbangun dari mimpi buruk ini. Sekarang berbeda, sekarang kami bisa tidur tetapi tidak mau. Sekarang hal ini menjadi norma baru. Ketika kami tidak bekerja, makan, atau menghabiskan waktu bersama-sama putri-putri kami membaca email dari para orang tua lainnya, mencari prosedur pengobatan di internet, atau membaca bacaan onkologi kami yang tebal, yang baru kami mulai pada sekitar pukul 11 malam. Jadi kami melanjutkan pencarian kami yang tak kenal lelah pada pilihan-pilihan perawatan lainnya. Para dokter mengatakan pada kami untuk menikmati masa bulan madu kami. Orang tua dengan anak mengidap DEPG mengatakan kepada kami untuk bersiap. Kami melakukan keduanya, selalu ada pertanyaan, mengapa Elena? Apa yang membayangi kami? Disitulah keyakinan kami masuk, tetapi kami tidak mempertanyakan keyakinan. Kami justru yakin bahwa pemecahan dari masalah ini akan muncul dengan sendirinya. Namun tidur bukanlah pilihan, mata berkarat terus berlanjut, malam dan siang, itu Tuhan kami. Hari ke-94, 3 Maret. Kadang-kadang ada beberapa hal yang terjadi begitu saja, tanpa alasan, tanpa akibat. Kadang-kadang setiap hari tidak memiliki moral dan tidak rapi dan teratur. Kemarin adalah hari yang seperti itu. Hari itu berawal dengan keluarga kami yang tinggal di ujung lain negara ini. Gracie masih tinggal di rumah setelah sembuh dari flu. Aku berjalan pulang dari California untuk pertemuan bisnis. Mom di rumah bersama gadis-gadis kami, berjuang menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Elena sedang berada di sekolahnya, namun merasa letih dan sakit kepala tiba-tiba. Sejak itu segalanya bisa ditunda kecuali Elena. Pada siang hari, Brock menerima telepon dari taman kanak-kanak yang mengabarkan bahwa Elena merasa letih dan merindukan Dad. Tetapi setelah menjemputnya dari sekolah, Brock juga mengetahui bahwa sakit kepala Elena menjadi semakin parah. Setelah 3 jam mencoba meminumkan obat cair, merawatnya dengan Tylenol dan menyuruhnya tidur, sakit kepala itu tidak mereda, bahkan semakin parah. Maka Brock memutuskan untuk segera membawanya ke gawat darurat. 1 jam kemudian keadaan Elena memburuk, tungkai kanannya mulai terseret lagi, suaranya menjadi tidak jelas, dan hasil tes tangan kanannya kurang sempurna. Ini bukan berita baik. Ketika aku tiba, 3 jam terlambat karena ada penundaan di bandara. Sebuah pemeriksaan MRI telah direncanakan.
Kabar baiknya adalah ia mau berjalan sendiri ke ruang MRI. Tidak memerlukan pembiusan, tidak ada masalah. Kabar buruknya adalah tumor itu telah membesar dalam 2 bulan lalu. Kami sekarang berada dalam keadaan yang mereka sebut kambuh. Berakhirlah masa bulan madu kami. Untuk mengerti apa artinya, kau harus mengerti apa yang kami harapkan. Sejak awal kami telah diberitahu untuk berharap apapun dari 3 hingga 7 bulan sejak berakhirnya terapi radiasi. Ketika terapi itu selesai, harapan itu diberi waktu lebih lama hingga 7 sampai 14 bulan sejak diagnosis. Ketika kami bertemu dengan dokter-dokter yang lebih ahli, bahkan pada keadaan yang terburuk kami bersiap untuk menghadapi kembalinya tumor itu pada akhir bulan April. Pada waktu itu kami mungkin sudah memiliki cukup waktu untuk mengevaluasi pilihan-pilihan, menilai hasil-hasil dan menghabiskan waktu bersama putri kami. Jika kau bisa mempercayai bahwa 3 bulan setelah terapi radiasi berakhir itu cukup, dan jika tumor itu berkembang hanyalah sedikit saja. Yang kami terima bukan itu semua. 1 bulan dari kesimpulan terapi radiasi tidak cukup. Yang lebih buruk lagi, tumor itu tidak hanya bertambah sedikit atau bahkan tidak terpengaruh sama sekali oleh terapi kemo. Tidak ada yang dapat mengerti perasaan kami. Aku sendiri pun tidak akan mencobanya. Usaha apa lagi yang dapat kami lakukan setelah ini? Prosedur yang paling menjanjikan memerlukan berminggu-minggu untuk membuat formula, sementara aku ragu kami akan memiliki 2 minggu untuk melaksanakannya. Kenyataannya kami tidak bekerja cukup cepat. Pilihan kami terbatas dan pengertian kami akan penyakit ini sedikit. Kami mungkin telah kehilangan kesempatan terbaik kami untuk mengalahkan kanker ini. Banyak hal yang masih kami harus kerjakan, baik bagi kami maupun Elena. Kami membutuhkan tambahan waktu. Kemungkinan akan datangnya mujizat itu adalah sekarang dan penyembuhannya mulai dari sekarang. Besok mungkin sudah terlambat. Aku menyayangimu, Elena. Hari yang ke-95, 4 Maret. Setelah mengulas dengan seksama hasil MRI, membicarakannya dan mempertimbangkan, kami akhirnya memiliki sebuah keputusan. Kami tidak tahu. Itu saja. Selamat datang di zona abu-abu. Para pakar tidak dapat mengatakan apakah pertumbuhan di area itu membengkak karena radiasi. Kau dapat mendapatkan akibat dari radiasi setelah lebih dari 6 bulan terapi. Atau progresi. Tim kami memutuskan perkembangan itu cukup kecil sehingga dapat dikatakan stabil. Elena juga terbangun dengan demam dan sakit kepala pada hari Senin. Maka mungkin segala simptom disebabkan karena sakit, bukan karena gejala pembengkakan. Kami lebih senang percaya itu saja. Bulan depan kami akan menjalani MRI lanjutan, maka kami akan memperhatikan hal itu dengan lebih seksama. Kami juga mendapatkan persetujuan tentang rencana diet bagi Elena. Selama itu alamiah, kami dapat memberikannya pada Elena. Di rumah sakit kami memutuskan untuk makan siang sebelum pulang. Ketika makan, kupikir Elena menemukan diagnosis untuk sakit kepalanya. Mom, sudah 3 minggu aku tidak sakit kepala dan 1 minggu sakit kepala. Cerdas, aku mengirimkan sebuah email untuk dokter kami untuk menanyakan apakah kami bisa mendaftarkannya ke Fakultas Kedokteran. Selama 3 minggu ia menjalani kemoterapi. Minggu ini ia libur sehingga tidak menjalani terapi. Mungkin ini adalah gejala penarikan diri tumor tersebut. Setiap hari Elena membuatku kagum dengan kecerdasannya dan kemampuannya untuk menyederhanakan keadaan yang paling rumit. Ketika ia sedang sibuk dengan kuliah kedokterannya, ia bekerja sebagai seorang perawat ketika ada waktu luang. Hari ini ketika ia mendapatkan pembersihan pembuluh darah melalui tube IV bulanan dengan tenang, ia memberitahu perawat itu bahwa ia tidak melihat gelembung pada jarum infus, sehingga perawat itu harus meninggikannya dan menyemprotkan sedikit cairan itu keluar hingga ke atas untuk membersihkannya. Perawat itu melihatku.
Elena, kemudian jarum itu. Elena benar dan tidak ada yang meragukannya. Seolah membantu lebih jauh, Elena menunjuk pada jarum yang sedang dipegang perawat itu karena mungkin saja perawat itu tidak mengerti maksudnya. Wow, benar-benar cerdas bukan? Komentar perawat itu sambil membersihkan jarum itu dan melanjutkan tugasnya. Aku bertanya apakah ia ingin menjadi dokter atau perawat ketika besar nanti. Ia menggelengkan kepalanya dengan sangat cepat. Kukira aku belum pernah melihatnya menggelengkan kepala tidak dengan begitu cepatnya. Mungkin kami masih harus meyakinkannya untuk sembuh dulu dari kankernya sebelum pindah menjadi pemain bola. Hari yang ke-96, 5 Maret. Aku sekarang ingat mengapa kami membenci pemakaian steroid. Di samping pengembungan, selera makan yang tidak tetap dan kecenderungan membantu pertumbuhan tumor, tidak ada cara yang lebih baik untuk mengubah seorang gadis manis menjadi monster selain sebutir tablet dexamethasone 2 mg. Semalaman ia mulai menggeram, memukul dan bertengkar dengan adiknya lagi. Tiba-tiba saja kami kehilangan putri kami dan mengundang kemuraman kembali ke dalam rumah kami. Putus asa diikuti dengan kemarahan yang disertai oleh perubahan emosi dengan cepat dan tiba-tiba. Ia menjadi seorang remaja. Jangan salah mengerti, aku masih mencintainya, tetapi ada sesuatu yang tidak ku mengerti ketika memandang putrimu duduk di bangku belakang mobilmu dalam perjalanan ke Memphis, memukuli dahinya sendiri dengan kalkulator plastiknya. Mengapa? Aku tidak tahu. Mungkin ia hanya tidak mampu menekan tombol yang tepat. Harry Roethrack berubah menjadi bentuk baru ketika digabungkan dengan demam dan penyakit. Ketika digabungkan dengan demam dan penyakit. Pada 38 derajat Celcius, Elena tidak menginginkan apapun selain tempat tidurnya dan sendirian. Siapa yang dapat kami bantah? Begitu ia menghabiskan teh hijaunya dan jus buahnya, kami akan memberinya dosis steroid lagi lalu menidurkannya malam ini. Semoga berhasil. Jus buah itu masuk ke perutnya tanpa masalah, tetapi ia menahan teh hijau itu. Pertama ia mengatakan, "Aku tidak suka." Kemudian, "Aku tidak bisa meminumnya sama sekali." Kemudian, "Aku akan meminumnya nanti." Akhirnya, "Kau minumlah setengahnya." Aku meminumnya. Ia benar. Rasanya sangat aneh, tetapi aku selalu tersenyum, namun kukira ia tidak mempercayai aku. Aku tidak terlalu tahu bahwa kau duluan, artinya aku saja yang akan meminumnya malam itu. Kukira ia menduga bahwa aku menyukainya sehingga aku tidak keberatan meminumnya. Aku menyerah. Ia tidur, semoga lebih beruntung lain kali. Ia benar, ia butuh tidur. Dengan segala yang telah dialaminya dalam 4 hari terakhir, aku tidak dapat menyalahkannya. Hari ke-97, 6 Maret. Abnormal, begitulah mereka menyebut tumor Elena. Secara normal, kupikir memiliki tumor abnormal akan menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada orang tua. Lagi pula, abnormal membangkitkan bayangan akan ketakstabilan, pertumbuhan menyimpang, dan keadaan yang tak dapat diobati. Kupikir beberapa dari bayangan itu mungkin saja benar. Bagi kami, abnormal juga berarti harapan, tanpa prosedur perawatan dan keputusasaan. Maka menjadi abnormal pastilah lawan dari keputusasaan. Benar kan? Dari awal mereka telah menganggap tumornya abnormal. Abnormal seperti yang terlihat dengan kontras dalam istilah MRI. Kontras adalah apa yang mereka gunakan untuk mengenali jaringan mati, nekrosis, dan pembuluh darah di pusat. Abnormal ada dalam pengertian kecepatan bertumbuh tumor itu dan ketidakmampuan mereka mengenali sumber pertumbuhan yang paling baru. Sementara abnormal menghasilkan ketidakpastian dan ketakutan, namun juga memberi kami harapan bahwa tumor ini adalah tumor yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Ya, kami berharap bahwa jenis tumor ini belum pernah ada yang melihatnya. Bayangkan itu. Mungkin, hanya mungkin, abnormal juga akan berarti bahwa tumor itu dapat disembuhkan. Pasti, 10% dari anak-anak yang selamat dari penyakit ini pastilah juga memiliki tumor yang
tumor yang abnormal. Kami hanya bisa berharap. Hari yang ke-109 Maret. Beberapa hari ini Elena telah berbicara dengan supir-supir truk. Suara-suara itu tidak terlalu jelas, tetapi kadang-kadang kami dapat mengerti sebuah lagu atau pertanyaan tentang lalu lintas yang kami dengar dari walkie-talkie Hello Kitty milik Elena. Sebenarnya radio CB bukanlah mainan yang tepat bagi gadis berumur 6 tahun, tetapi selama ini kami hanya menduga bahwa ia menangkap sinyal-sinyal dari seorang anak di jalanan. Hal itu terjadi ketika ia membawa walkie-talkie-nya pada perjalanan ke Home and Garden Show, 1 mil di perbatasan antar negara bagian. Kami akhirnya dapat menghubungkan titik-titik dari gambar yang semula tidak terlihat. Ketika kami tiba di sana, signal itu menjadi jelas dan pertanyaan Elena tentang siapa yang berbicara dijawab dengan nama-nama seperti Tina Ray, Big Mac, dan Diesel Duo. Mereka sepertinya tidak tahu bahwa mereka sedang berbicara dengan seseorang yang menggunakan radio Hello Kitty seharga $25 dan tidak terlalu peduli dengan kecelakaan di sebelah selatan di jembatan. Namun bagi Elena terus berbicara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menyimak informasi lalu lintas ketika kami melewati para pengemudi truk yang sedang menuju perbatasan sebelah utara. Seperti seorang penggembala menggiring gerombolan ternaknya, ia memberi petunjuk arah ke kanan lalu ke kiri, padahal ia sama sekali tidak mengetahui jalur mana yang ditutupi polisi di depan. Perjalanan mereka mungkin memakan waktu 1 jam lebih lama berkat panduan gadis kecil kami. Ketika mereka mengetahuinya, aku sudah berencana untuk melarikan diri, jauh dari jangkauan mereka. Siapa tahu sebuah radio Hello Kitty ternyata dapat terhubung dengan dunia pengemudi truk. Oke, hari yang ke-111 di video selanjutnya. God bless you.